Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min syarri ahwali ahli an-nar. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kebaikan untuk kita semuanya, yang senantiasa memberikan petunjuk untuk kita semuanya, dan semoga keadaan kita semakin baik dan Allah dekatkan dengan kebaikan dan kita termasuk hamba-hamba yang selalu berbuat baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau satu-satunya harapan kita. Beliau adalah Nabi syafaat untuk seluruh alam, rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhira. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita oleh Allah Subhanahu wa taala dilahirkan di dunia itu sebagai manusia, bukan sebagai makhluk yang mungkin kalau misalkan kita umpamakan terlahir sebagai ayam misalkan. Mungkin pada hari ini kita sudah menjadi ayam bakar atau mungkin ayam geprek dan seterusnya. Kita juga tidak terlahir sebagai kambing yang mungkin di sana sudah menjadi kambing batibul sate. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melahirkan kita, menciptakan kita, dan menurunkan kita ke alam bumi sebagai manusia. Dan manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kenikmatan yang sangat banyak sekali. Dan kenikmatan-kenikmatan tersebut itu oleh Allah harapkan dan Allah tujukan kepada kita agar kita semuanya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita ingin menjadi hamba yang terbaik, dan kita ingin menjadi hamba yang selamat dunia dan di akhirat. Maka di dalam kitab Minhajul Muslim karya Syekh atau Al-Imam Abu Bakar Al-Jazair, beliau mengatakan bahwa setidaknya ada 7 hal adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus mengingat 7 hal tersebut. Yang pertama adalah bahwa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, itu sangat banyak. Apabila kita hitung-hitung, maka kita tidak akan pernah mendapati berapa jumlahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, bahwa jika kita menginginkan atau menghitung-hitung kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan pernah mendapati bilangan kenikmatan tersebut. Maka adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba yang Allah telah berikan kenikmatan adalah yaitu bersyukur atau mensyukuri kenikmatan-kenikmatan Allah. Dan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik atau yang paling mudah saja itu adalah kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu adalah ucapan pujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan untuk kita semuanya, yang harus kita ucapkan ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, jika kita bisa mengimbangi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah akan ridha dan Allah akan tambahkan kenikmatannya untuk kita semuanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam ayat lain, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kita harus selalu ingat bahwa kenikmatan-kenikmatan yang ada, yang kita nikmati sekarang ini, itu tidak lain datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan kesehatan, bahwa ternyata banyak di antara saudara-saudara kita yang hari ini itu sedang Allah berikan cobaan berupa yang namanya sakit.
Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semuanya oleh Allah diberikan kenikmatan berupa sehat, baik sehat berupa jasmani dan juga alhamdulillah secara rohani pun kita juga semuanya sehat. Maka yang perlu kita lakukan adalah, dan jika kita ingin menjadi hamba yang baik, kita perlu yang namanya bersyukur dan selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Bahwa yang kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan, baik berupa kesehatan, berupa ilmu, dan berupa hal-hal yang lain, itu semuanya datangnya tidak lain hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah adab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu kita harus malu untuk berbuat maksiat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu melihat dan mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Yang di dalam hati kita saja Allah Subhanahu wa taala mengetahui, dan yang akan kita lakukan saja Allah sudah mengetahui, apalagi yang kita lakukan secara terang-terangan. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun." Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala hal-hal yang kita tutupi, hal-hal yang apalagi yang kita tampakkan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Maka adab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah malu jika kita harus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita itu percuma, maksudnya cuma-cuma, gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Kok kita dengan bangganya melakukan kemaksiatan untuk Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah sebuah kemaksiatan yang kalau kita timbang-timbang adalah sebuah kemaksiatan yang sangat besar. Contoh yang paling mudahnya adalah misalkan kita memiliki seorang pegawai yang sudah kita gaji dengan mahal, yang sudah kita berikan fasilitas dengan sebaik-baiknya, segala kebutuhannya kita penuhi, lah kok ternyata di balik itu dia bermaksiat kepada kita. Di balik itu ternyata dia meminjam orang lain untuk merampok diri kita. Mohon maaf, misalkan. Itu sebagai contoh bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berikan kenikmatan-kenikmatan untuk kita semuanya. Maka kewajiban atau sudah menjadi kewajiban kita itu untuk selalu beribadah dan menggunakan kenikmatan tersebut. Dan jangan sampai kita melakukan kemaksiatan, bermaksiat baik yang tampak ataupun tidak tampak. Sebagai hamba yang baik, maka yang pertama kita harus selalu bersyukur, dan yang kedua kita harus merasa malu jika harus bermaksiat kita harus malu ketika menggunakan kenikmatan yang telah Allah berikan untuk sebuah kemaksiatan. Dan yang berikutnya adalah bahwa tidak ada yang namanya jalan keluar, tidak ada yang namanya pertolongan, melainkan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka adab kita sebagai seorang muslim, dan jika kita ingin menjadi seorang muslim yang baik, adab kita adalah harus selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu menyerahkan dan mengembalikan segala urusan-urusan yang kita hadapi. Kita harus segera atau selalu mengembalikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, dan kita harus selalu siap ketika kita mengatakan bahwa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Itu bukan berarti kita akan ditunjukkan jalan yang tanpa hambatan sama sekali. Kita akan ditunjukkan kepada jalan yang tanpa onak duri. Yang Allah akan tunjukkan kepada kita adalah jalan yang lika-liku, penuh dengan cobaan-cobaan, penuh dengan musibah-musibah, yang mana dengan musibah atau lika-liku tersebut akan semakin menjadikan diri kita semakin dewasa. Itulah yang Allah akan berikan kepada kita. Maka ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, itu artinya adalah bahwa diri kita telah bersaksi, telah menyatakan bahwa ya Allah, diri ini siap untuk menerima
jalan-jalan yang akan Engkau tunjukkan kepada kami. Baik yang itu berupa lika-liku ataupun yang lurus, baik itu yang mulus ataupun yang banyak onak duri, itu semuanya kami siap untuk menjalani ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, karena jalan yang lurus itu adalah jalannya para anbiya wal mursalin. Dan sebagaimana kita tahu bahwa para nabi, para utusan itu memiliki atau mendapatkan ujian-ujian yang sangat berat. Sekali lagi, ihdinas siratal mustaqim itu adalah merupakan semangat untuk kita semuanya. Dan adab yang berikutnya adalah bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas, mencakup segalanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya itu sangat luas, maka adab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan jika kita ingin menjadi seorang hamba yang baik, itu kita harus selalu optimis bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa permasalahan-permasalahan yang Allah turunkan kepada kita itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bahwa permasalahan itu yang menciptakan adalah Allah, dan Allah pun pasti yang akan memberikan solusinya. Jika kita mendapatkan sebuah permasalahan, mendapatkan sebuah ujian cobaan, sekali lagi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus optimis. Kenapa harus optimis? Menjadi seorang muslim itu harus menjadi pribadi yang optimis. Sekali lagi, muslim itu artinya adalah pribadi yang optimis, karena segala sesuatunya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan cobaan ini datangnya dari Allah, dan saya percaya bahwa dengan datangnya cobaan tersebut itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala percaya dan yakin bahwa diri ini adalah hamba yang mampu mengatasi permasalahan tersebut, dan hamba ini yakin bahwa permasalahan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan hamba ini pasti bisa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan sebaik-baiknya. Bahwa datangnya musibah, datangnya masalah itu dari Allah, dan Allah yang akan memberikan solusinya. Dan ketika datangnya atau segala sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti yang terbaik. Walaupun memang mungkin sementara di mata kita itu adalah kurang baik, akan tetapi ternyata di sisi Allah itu adalah yang terbaik untuk kita semuanya. Bahwa kita semuanya ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berkuasa atas diri kita, sehingga kita juga harus percaya bahwa segala yang Allah lakukan untuk kita itu pasti yang terbaik untuk kita. Dan kita harus ridho, rela apapun yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi, sebagai muslim, adab yang berikutnya adalah kita harus optimis. Pribadi muslim adalah pribadi yang optimis. Yang berikutnya, adab kita sebagai muslim yang baik adalah bahwa siksa Allah Subhanahu wa taala itu sangat pedih. Dan siksa Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah yang namanya menzalimi hambanya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha azizun dzuntiqam, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha perkasa, yang bila ingin memberikan balasan itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah maha mampu. Sehingga jika Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mampu memberikan siksa kepada kita yang sangat pedih, maka kewajiban kita atau menjadi adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jika ingin kita menjadi seorang hamba yang baik, seorang hamba yang salim di dunia dan di akhirat, kita harus bertakwa. Siksa Allah di depan mata kita. Dan sekali lagi kita perlu ingat bahwa antara siksa Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu Allah selalu mendahulukan rahmatnya daripada siksanya. Sehingga rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas, melampaui segala sesuatu. Tugas kita adalah wala tai'asu mir rauhillah,
kita jangan sampai putus asa untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan karena siksa Allah Subhanahu wa taala itu di hadapan kita, maka kita harus selalu bertakwa, mendahulukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan arti takwa yang paling simpel itu adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar, bahwa ketika beliau bertanya kepada salah seorang sahabatnya ketika menginginkan arti takwa yang paling simpel itu apa, ternyata dijawab oleh sahabatnya tersebut, yang namanya ketakwaan itu adalah ibarat jika kita sedang berada di tempat yang mana tempat itu adalah tempat yang sangat gelap dan tempat itu berbahaya, banyak binatang buas, banyak jurang-jurang, banyak bebatuan yang sangat lancip, banyak duri dan seterusnya dan seterusnya. Maka ketika kita berada dalam kondisi tersebut, kita pasti akan sangat berhati-hati. Begitu juga dengan kehidupan kita di dunia, bahwa kehidupan kita itu antara kebaikan dengan keburukan itu kadang-kadang dan sifatnya adalah sangat tipis sekali pemisahnya. Kadang malah kita tidak bisa membedakan antara mana yang hak dan mana yang batil. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan itu perlu kita selalu lantunkan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ini adalah sebuah untayan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jika kita ingin atau menginginkan agar kita selalu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika sesuatu yang ada di hadapan kita adalah yang hak, yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan benar menurut nafsu kita. Itu adalah Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqa. Tunjukkan kepada kami, berikanlah rezeki kepada kami, petunjuk berupa apa? Petunjuk bahwa hal yang baik di depan kita itu adalah sesuatu yang baik. Bahwa sesuatu yang baik menurut Engkau ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa itu adalah baik menurut kami. Warzuqna ittiba'ah, dan berikanlah rezeki kepada kami ya Allah berupa kemampuan untuk mengikuti atau melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Wa arinal batila batila, dan tunjukilah kepada kami sesuatu yang batil itu adalah batil. Warzuqna ijtinabah, dan berikanlah kepada kami rizki, yaitu berupa untuk menjauhi, kekuatan untuk menjauhi hal yang batil tersebut. Itu adalah doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diajarkan untuk kita semuanya. Dan yang selanjutnya adalah bahwa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti baik untuk kita semuanya. Maka adab kita yang berikutnya yang harus kita lakukan agar kita menjadi seorang hamba yang saleh, seorang hamba yang selamat dunia dan di akhirat, yang perlu kita lakukan adalah selalu mengedepankan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bahwa kita ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menciptakan kita. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, maka diri kita ini adalah merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mau berbuat apapun terhadap diri kita, kita harus ikhlas. Allah berikan apapun, Allah putuskan untuk kita, Allah berikan takdir untuk kita, apapun itu, kita harus ikhlas dan kita harus mengedepankan yang namanya husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, adab kita adalah harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi, bahwa aku, kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebagaimana prasangka hambaku terhadap diriku. Sehingga ketika kita berprasangka baik dan selalu berprasangka kepada yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang akan terwujud. Apabila kita pesimis dengan sesuatu yang kita hadapi, maka kepesimisan itulah yang akan kita dapatkan.
adab kita adalah selalu optimis dan selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin mendapatkan sebuah kebaikan, maka kita harus selalu berhusnuzon bahwa ini adalah yang terbaik untuk hamba. Dan yang Allah berikan pasti itu adalah yang terbaik. Walaupun itu bentuknya adalah cobaan, ternyata salah satu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan cobaan kepada kita itu adalah agar kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hamba yang selalu diberikan kebaikan-kebaikan, kalau dia selalu diberikan kebaikan dengan tanpa adanya sedikit cobaan, yang akan terjadi, dan itu bisa kita pastikan bahwa hamba tersebut akan lupa dengan yang memberikan kenikmatan tersebut. Berbeda ketika Allah berikan cobaan, Allah sentil sedikit, cedit begitu, maka hamba tersebut baru akan teringat, oh iya, ya Allah, ternyata yang namanya musibah itu adalah tidak enak. Dan ketika diberikan musibah, maka dia akan langsung ingat kepada Allah. Diberikan sakit contoh misalkan, ya Allah, ternyata nggak enak dengan yang namanya sakit. Alhamdulillah, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita atau adab kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini itu sifatnya tidak ada yang akan sia-sia. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu akan berbalas dan akan Allah balaskan kepada untuk kita semuanya ketika nanti berada di akhirat. Jika yang kita lakukan adalah sebuah kebaikan, maka Allah akan balas dengan surganya. Dan ketika keburukan, itu adalah sebaliknya. Yang perlu kami sampaikan di sini adalah bahwa sesungguhnya alamat manusia yang sesungguhnya, yang sebenarnya adalah surga. Alamat asli manusia, seorang hamba, itu adalah surga. Maka sangat heran sekali ketika Allah sangat mengherankan, Allah sangat heran dengan hamba-hambanya yang ketika hidup di dunia lalu di akhiratnya nanti kok masuk ke neraka. Itu Allah heran, kok bisa-bisanya masuk ke neraka. Itu salah alamat dan sangat jauh sekali. Padahal alamat asli kita adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi bahwa rahmatnya Allah itu adalah mendahului siksanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala setiap pagi itu menunggu hamba-hambanya. Mana hambaku yang mau meminta ampun, yang bertaubat maka akan aku terima taubatnya. Yang meminta ampun kepada aku maka akan aku ampuni. Yang meminta rizki maka akan aku berikan rizki. Meminta rahmat kepadaku maka akan aku berikan rahmat untuknya. Dan ternyata kalau misalkan Allah tunggu sampai pagi, ternyata hamba tersebut masih terlelap dengan tidurnya, maka Allah akan tunggu lagi sampai waktu sore datang. Ternyata ketika waktu sore telah datang dan hamba tersebut hanya tersibukkan oleh dunia, maka Allah akan tunggu sampai sore lagi. Dan itu seterusnya. Kalau ternyata hari ini masih belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, belum kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan tunggu kepada hari yang berikutnya, bulan yang berikutnya, tahun yang berikutnya. Jika itu semua sudah Allah tunggu untuk kembali kepada Allah dan dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sampailah kepada masa yang mana dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu yang akan dia terima. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan, maka perlu kita perhatikan bahwa ketika kita melakukan sebuah kebaikan, falahu asyru amsalha, Allah akan berikan pahala berlipat-lipat ganda sampai 10 kali lipat ganda. Bagaimana baiknya atau rahmatnya Allah untuk kita semuanya. Maka kewajiban kita atau
yang menjadi adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika semua yang kita lakukan adalah berbalas, adab kita adalah mari kita selalu berbuat baik. Kita selalu melakukan kesolehan-kesolehan agar nanti Allah akan balas kebaikan-kebaikan tersebut dengan kebaikan juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa kebaikan yang kita lakukan Allah akan lipat gandakan sampai 10 kalinya. Dan kita lihat lagi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di sini ketika kita melakukan sebuah kemaksiatan, sebuah pelanggaran, sebuah dosa, Allah hanya akan membalas atau memberikan siksa seperti yang dia lakukan. Allah tidak lipat gandakan siksanya. Allah mendahulukan rahmatnya daripada siksanya. Itu adalah beberapa adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita lakukan agar kita semuanya menjadi hamba yang salim, hamba yang selamat dunia dan di akhirat, menjadi seorang hamba yang saleh, menjadi hamba yang selalu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu adalah beberapa hal atau adab sebagai pengingat kita semuanya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu al'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.